Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar online kami, Agrodana Trader Incubator dengan tema Introduction to Elliott Wave. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu tata tertibnya. Yang pertama, selama acara berlangsung, kondisi fitur peserta dalam keadaan mute dan juga share screen off. Dan yang kedua, bila ada pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di sebelah kanan bawah, ataupun menggunakan fitur chat kepada host dan co-host. Dan ketiga, foto bersama akan dilakukan di awal acara, tepat sebelum materi disampaikan. Harap seluruh peserta membuka kamera masing-masing. Lalu yang keempat, materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang terdaftar di dalam form registrasi setelah acara selesai. Lalu yang kelima, evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk polling. Diharapkan para peserta untuk mengisi polling yang akan ditampilkan setelah akhir acara. Lalu yang keenam, akan diadakan ujian door prize di penghujung acara. Kami harapkan para peserta tetap bergabung hingga acara dan polling evaluasi berakhir. Saat ini sudah mencapai hampir 70% peserta yang sudah masuk ke dalam seminar Zoom kita. Sebelumnya kita akan melihat company profile dari PT Agrodana Futures. Baik, untuk mengetahui lebih dalam mengenai PT Agrodana Futures, mari kita persilahkan kepada Bapak Tommy selaku Direktur PT Agrodana Futures untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Silakan kepada Bapak Tommy. Terima kasih Bu Christine. Selamat siang semuanya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara seminar kami. Kami ucapkan terima kasih dan sekaligus selamat datang. Kami perkenalkan sekali lagi PT Agrodana Futures. Tahun ini kami memasuki usia yang ke-20 tahun. Dan selama 20 tahun tentu kami selalu mengusahakan yang terbaik. Beberapa prestasi yang sempat kami capai, kami sempat menjadi nomor 1 untuk perdagangan produk GoFX di bursa ICDX, maupun untuk secara keseluruhan kami sempat menduduki nomor 2. Di samping itu kami juga rutin mengkoordinasikan semua pimpinan cabang yang ada di kantor-kantor cabang. Kami lakukan annual meeting agar apa yang menjadi visi misi dari perusahaan bisa benar-benar diterapkan di seluruh jajaran cabang kami. Kami juga selalu fokus untuk memberikan pendidikan kepada kalangan mahasiswa, sehingga kami aktif menjangkau kampus-kampus
Ada yang bekerja sama dengan kami menyediakan tempat agar kami bisa memberikan pelatihan maupun pusat informasi tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan juga kami juga mengadakan beberapa kali lomba online trading khusus mahasiswa. Jadi ini adalah contoh beberapa kegiatan di mana ada lomba untuk daerah Jawa Barat, ada lomba untuk daerah Jawa Timur, dan beberapa kegiatan kami di kampus-kampus. Di samping itu kami juga tidak lupa untuk sebagai perusahaan kami berbagi tanggung jawab sosial. Jadi corporate social responsibility yang sering kami lakukan antara lain donor darah itu rutin. Karena pandemi kami tidak bisa melakukannya saat ini untuk mengumpulkan massa sehingga kami juga sempat ganti dengan berbagi kebutuhan pokok pada masyarakat di sekeliling kami. Tak lupa kami juga selalu mengutamakan para nasabah tercinta kami. Kami memiliki berbagai program yang menarik untuk para nasabah. Antara lain Agrodana Surprise, di mana nasabah bisa mendapatkan hadiah langsung, tidak diundi, pasti dapat hadiah, dan itu beraneka ragam pilihannya. Ada yang logam mulia hingga sampai mobil. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sendiri dan tinggal dicapai saja targetnya. Di samping itu, bagi nasabah yang rutin aktif bertransaksi setiap bulannya, kami juga siapkan Loyalty Award. Loyalty Award ini juga kami berikan hadiah, mulai dari voucher belanja hingga logam mulia. Jadi memang ini adalah fasilitas-fasilitas tambahan buat nasabah, di samping transaksi mendapatkan eksekusi transaksi yang terbaik, kelancaran transaksi, kemudahan penarikan dana, dan sebagainya. Tak lupa kami juga sudah menyiapkan berbagai merchandise official dari Agrodana Futures. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada kartu e-money maupun BCA Flash yang special design gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai trader tentu saja kepingin ada kartu yang menunjukkan identitas, nah kami ada Traders Card. Lalu ada Traders Mark, lalu ada payung, travel bag, maupun tumbler. Dan untuk hari ini ada beberapa merchandise yang akan kami jadikan hadiah untuk door prize bagi para peserta yang hadir di acara siang hari ini. Tak lupa kami juga sering mengedukasi masyarakat melalui buletin. Jadi buletin Agrodana News ini terbit setiap triwulan dan banyak sekali materi yang bisa bermanfaat bagi para pembaca. Salah satu artikel yang paling banyak dicari adalah Top Trade Pick, di mana kami selalu mencoba menyajikan peluang trading yang kemungkinan menghasilkan keuntungannya paling tinggi. Nah, itu adalah salah satu artikel yang paling banyak dicari. Agrodana News Bulletin ini juga bisa didapatkan melalui aplikasi. Aplikasinya bisa Bapak Ibu download dari Play Store maupun App Store, namanya Agrodana Futures News. Jadi melalui aplikasi ini Bapak Ibu juga bisa membaca Bulletin Agrodana News di samping fitur-fitur lain yang sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan mau lihat YouTube channelnya Agrodana, mau baca upload rekomendasi technical analysis harian, semuanya juga bisa dibaca dari aplikasi ini. Tak lupa kami juga mencoba menjangkau masyarakat lebih banyak lagi melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan YouTube, dengan tujuan kami selalu mau memberikan pendidikan agar literasi keuangan di Indonesia ini meningkat dan diharapkan inklusi keuangan pun juga ikut meningkat sesuai dengan program pemerintah. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Christine. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Saat ini kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon untuk membuka semua kamera peserta. Kurang lebih kita akan mengadakan foto sebanyak 3 halaman. Iya, stop video. Mohon untuk para peserta untuk menutup speakernya masing-masing untuk di-mute. Dan harap membuka video kamera masing-masing. Baik, kita akan mulai fotonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Irfan Supandi.
Bapak Irfan Supandi ini adalah seorang market expert dari PT Agrodana Futures yang sudah mempelajari pergerakan market selama kurang lebih 10 tahun. Kita akan persilahkan kepada Bapak Irfan Supandi untuk menyampaikan isi materi hari ini. Selamat siang rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri webinar kali ini. Yang seperti yang sempat diiklankan atau yang dipromosikan baik dari IG Official ataupun dari rekan-rekan kami, bahwa kali ini kita akan lebih mengupas kepada satu struktur market yang biasanya ini akan menjadi satu hal yang cukup lebih kepada memberikan sinyalmen apakah kita masih bisa melakukan buy atau mungkin sudah saatnya tren berubah menjadi area sell seperti itu ya. Dan kalau kita bicara tentang ini mungkin ada beberapa yang sudah paham, ada juga yang mungkin masih cenderung mengawang-awang apakah yang akan dibahas kali ini ya. Oke, ya kita akan mengupas tentang elliott wave ya, di mana elliott wave ini adalah hal yang paling bisa dibilang, kalau kemarin di webinar saya sempat bilang elliott wave adalah perpaduan dari semua ilmu technical analysis yang bisa kita gunakan untuk memprediksikan pergerakan market. Dan itu biasanya kecenderungannya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk jangka waktu yang relatif lebih panjang. Ya. Jadi kalau misalkan Anda menemukan elliott wave ini bukan berarti Anda bisa menggunakannya dalam time frame yang lebih kecil. Semakin time frame yang nantinya lebih panjang atau lebih besar, maka nantinya kita jauh lebih bisa untuk menggunakan, memprediksikan pergerakan, bahkan memanfaatkan di momentum selanjutnya. Ya, jadi kalau misalkan, ya jadi kalau misalkan kita bicara tentang sebentar di sini saya coba share screen terlebih dulu ya. Ini ya, saya sebut di sini dahsyatnya elliott wave. Ya, kenapa dahsyatnya elliott wave? Saya ingin menunjukkan ke Anda semua bahwa ada beberapa faktor yang bisa kita gunakan, bahwa ini bisa menjadi jembatan untuk para trader ataupun investor yang kecenderungan justru bingung apakah ini sudah waktunya untuk switch posisi apa tidak. Oke, ini beberapa data yang pernah kita share sebelumnya. Ini adalah grafik weekly chart. Ya, saya waktu itu ini di print kurang lebih tanggal 23 November 2019. Kemudian kalau mungkin di antara Anda ada yang sempat mengikuti seminar kami, pertama kali seminar kami adakan di tanggal 29 November itu di cabang Bandung. Ya, waktu itu running price sedang berada di area 1458.40. Ya, dan believe it or not, beberapa bulan berikutnya, kurang lebih ini di tanggal 6 Maret, ya, saya sempat mengupdate kembali di grafik harian, ternyata running price sudah menuju di area 1676.20. Dan ini sebetulnya ini sebelum terjadinya atau dinyatakannya sebagai pandemi global ya, kurang lebih pandemi global itu di pertengahan Maret. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah KOSPI. Ya, waktu itu ini di print di tanggal 17 Juni 2020 dan kami sempat publish di Daily Outlook untuk CFD Index Asia. Waktu running price untuk KOSPI sendiri berada di angka 280.20. Ya, ini mungkin buat Anda yang sering melihat dari YouTube untuk Daily Outlook Indeks saham, saya waktu itu sempat menggambar seperti ini. Kemudian, nah, jadi kalau misalkan Anda lihat, di bulan Juninya, running price masih di angka 280.20 untuk KOSPI, sementara di tanggal 13 Agustus, high mencapai angka 236.20. Ya, jadi Anda bisa sendiri ya, dari 280.20 mencapai tertinggi 236.20. Sementara tadi yang pertama, kalau kita lihat 1458.40 di bulan November 2019 untuk emas, tiba-tiba di bulan Maret, ya beberapa bulan berikutnya sudah berada angka tertinggi atau areal tertinggi di 1676. Bahkan sekarang pun sudah berada di 1800 ya. Nah, Anda bisa hitung sendiri berapa poin yang bisa Anda dapatkan, momentum yang Anda bisa peroleh saat Anda bisa mendefinisikan atau mengidentifikasikan adanya gelombang dari elliott wave ini. Nah, kemudian yang terakhir, Dow Jones ya. Di print tanggal 20 Juni 2020, waktu itu kita publish di Bulletin Agrodana kuartal 3,
ya. Kala itu running price masih di area 25537 ya per tanggal 20 Juni. Nah, waktu itu kejadian seperti ini, dia lagi ada penurunan, koreksi, tapi saya bilang di situ ada penurunan yang masih logis karena kita masih menatap ke dalam elite wave selanjutnya ya. Nah, kemudian di bulan September, tepatnya di tanggal 3 September, justru Dow Jones mencapai titik tertinggi di area 29.180 ya, dan di buletin kita sempat menargetkan target ketiganya itu ada di area 29.000 atau 28.900. Berarti otomatis target tersebut tercapai dan itu yang bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, oke. Dari hal-hal tersebut, ya, ini adalah pertanyaan yang sebetulnya trivia quiz ya. Apakah Anda sadar kalau peluang-peluang yang tersaji di slide-slide tadi, ya, slide-slide awal tadi adalah yang terjadi sepanjang November 2019 sampai September 2020. Jadi Anda tinggal hitung ya, November 2019 sampai jeda di September 2020 itu kurang lebih ada 3 momentum yang sebetulnya kalau misalkan Anda ngeh dengan elite wave atau sudah berkenalan dengan elite wave, itu bisa sangat-sangat bisa untuk mendapatkan peluang. Ya. Nah, pertanyaan keduanya adalah berapa banyak yang Anda bisa hasilkan hanya dengan menggunakan elite wave saja? Ya, tadi udah saya coba share dari emas dari angka 1458 mencapai 1.600-an ya, kurang lebih ada sekitar 2.000 poin. Kemudian KOSPI dari 280 mencapai area 300-an ya. Juga sama sekitar 2.000 poin. Belum lagi Dow Jones ya. Dow Jones dari area tadi 25.000 tiba-tiba sudah mencapai 28.000 atau bahkan 29.000. Nah, ini momentum-momentum yang hanya kita tangkap kalau kita bisa atau berhasil mengidentifikasikan gelombang demi gelombang yang terjadi dalam pergerakan market ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu di sini hanya menggunakan indikator, saya tidak bilang bahwa indikator itu salah atau tidak tepat ya. Tapi lebih baik kalau misalkan Bapak Ibu ingin memanfaatkan situasi dan kondisi dari peluang-peluang yang ada, sebaiknya gunakan atau deteksi dari namanya elite wave. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah, dapatkah Anda mengidentifikasi elite wave dari grafik yang Anda punya? Ya, tentunya bagi beberapa orang mungkin masih mengalami kesulitan atau mungkin beberapa orang juga tidak tahu tentang elite wave. Bahkan kalau misalkan saya sering ngobrol dengan beberapa teman saya yang juga betul-betul sesama trader, mereka kadang-kadang bertanya-tanya, elite wave itu apa? Ya, yang mereka tahu adalah kalau mereka menggunakan Bollinger Band atau mungkin moving average atau mungkin dengan indikator-indikator lain. Dan disitulah kenapa kita bicara tentang potensi pergerakannya relatif terbatas. Berbeda kalau kita merefleksikannya dari pergerakan bank atau elite wave dalam hal ini. Oke, sebelum kita jauh ke depan, saya ingin kenalkan terlebih dulu siapa itu elite wave. Ya, kenapa disebutnya elite wave principle atau elite wave theory. Nah, ini gambar fotonya ya. Jadi menurut elite wave, nama panjangnya adalah Ralph Nelson Elliott. Ya, jadi dialah yang dikenal sebagai pencipta dari elite wave principle. Ya, perubahan harga naik dan turun itu disebabkan oleh psikologi kolektif yang selalu muncul dalam pola berulang yang sama. Jadi kalau kita pahami kemarin ya di pertemuan bulan September ada beberapa tahapan yang harus dipahami tentang bahasanya trader atau misalkan bahasanya analis, itu adalah history repeat itself. Nah, salah satu indikasi history repeat itself itu adalah pergerakan harga yang selalu berulang di kemudian hari. Oleh sebabnya kita sebut dengan futures trading, memperkirakan pergerakan di periode-periode selanjutnya berdasarkan historical yang sempat terjadi. Kenapa? Karena ya seperti apa yang disebut oleh elite wave theory di sini, ini adalah tergantung dari psikologi kolektif ya. Bayangkan dari semua trader, semua investor seluruh dunia memiliki kepahaman yang sama. Jadi ada areal misalkan di emas ada 1.500, kemungkinan akan muncul lagi apa tidak. Nah itu orang-orang akan cenderung memiliki pandangan yang relatif sama karena berdasarkan angka atau historical price yang pernah terjadi. Nah berikutnya berulang lagi, gelombang itulah yang mencoba untuk dirangkum oleh Ralph Nelson Elliott dan akhirnya dikenal dengan Elliott Wave Principle. Oke, ini adalah Elliott Theory. Menurut Elliott, pasar ini diperdagangkan dalam siklus berulang,
Jadi yang ia tunjukkan adalah emosi investor. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara tentang analisa itu sebetulnya bukan cuma dua, bukan cuma technical, bukan cuma fundamental, tapi ada emosi investor yang sering disebutkan psikologis market. Nah, emosi investor ini disebabkan oleh apa? Emosi ini disebabkan oleh pengaruh luar, bisa dari faktor fundamental, bisa di situ ada link CNBC, Bloomberg, ESPN, mungkin yang sekarang-sekarang ada Market Watch dan lain-lain, ya, atau psikologis di mana masa yang dominan pada saat itu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang krisis, orang bicara tentang krisis berarti ada kepanikan di sana dan itu akan berulang. Ada siklus tertentu yang membuat kepanikan itu terjadi. Dan otomatis itulah yang coba diulas atau dikupas dari gelombang Elliott ini. Nah, yang kedua, kalau Anda bisa dengan benar mengidentifikasi pola harga yang berulang, maka nantinya Anda dapat memprediksi kemana harga akan pergi, ya, atau mungkin dia akan tetap stuck, ya, atau stuck seperti itu, diam di situ saja, atau memang nantinya dia akan berubah arah. Nah, Elliott Wave ini seperti tadi di menit awal saya sempat sampaikan bahwa ini adalah senjata yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk prediksikan pergerakan market selanjutnya. Apakah dia sudah saatnya terbangkah atau memang dia kembali turun. Dan itu semua terbaca atau terakumulasi dari yang namanya emosi investor atau yang kita kenal dengan psikologis market. Nah, ini prinsipnya ya. Elliott Wave Principle. Di sini Anda bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada A, B, C gitu ya, atau ABC. Nah, yang garis hitam itu menunjukkan pola utamanya. Ya, pola utamanya. Jadi disebutkan dari prinsip Elliott Wave ini, market bergerak dalam pola 5 dan 3 wave. Ya, jadi 5 wave atau 5 gelombang plus 3 wave. Ya, 5 plus 3. 5 itu adalah gelombang utamanya, ya, yang disebut dengan impulse waves. Lalu kemudian ada 3 wave terakhir, itu disebutnya dengan corrective waves. Ya. Jadi dia setiap kenaikan bentuknya, kalau misalkan Anda sering dengar dengan kata zigzag movement gitu ya, atau pergerakan zigzag, ya memang rata-rata market bergerak tidak dalam garis lurus ke atas ataupun garis lurus ke bawah. Pasti di setiap kenaikan itu akan terjadi koreksi terlebih dulu, lalu kemudian dia akan mengalami lanjutan tren, atau mungkin saat waktunya sudah mencapai gelombang kelima, itu akan ada fase di mana dia akan mengalami korektif. Ya. Oke, ini adalah impulse waves. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi dalam pola ini, gelombang 1, 3, dan 5 adalah motif. Ya. Artinya mereka akan mengikuti tren keseluruhan. Ya. Sementara untuk yang gelombang 2 dan 4, jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5-nya itu adalah motifnya. Motifnya berarti ini dalam tren kenaikan. Kalau misalkan ini gambarnya ke bawah, berarti memang itulah 1, 3, 5-nya motifnya untuk tren penurunan. Ya. Tapi ini saya kasih sampel yang mudah untuk mendeteksi uptrend terlebih dulu. Ya. Kemudian gelombang kedua dan 4 itu bersifat korektif. Ya. Jadi di keterangannya gini, di wave 1 ini kebiasaannya adalah market membuat pergerakan awal, dia mencoba untuk bergerak ke atas. Biasanya disebabkan oleh sejumlah kecil orang yang tiba-tiba, karena mungkin berbagai alasan ataupun harapan mungkin ya, merasa bahwa harga saat itu sedang murah-murahnya. Ya, jadi di momen ini dirasa tepat untuk membeli. Tapi hati-hati, kalau misalnya kita beracu kepada Elliott Wave ini, Wave 1 adalah bukan momentum Anda untuk melakukan entry posisi sebetulnya. Ya. Jadi ini hanya gambaran saja kenapa terjadi Wave 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, di Wave keduanya, titik ini dianggapnya setelah dia mengalami Wave 1 naik, ya, kemudian dia anggap ini cukup banyak yang menganggap harganya sudah terlampau tinggi. Ya, kalau sudah terlampau tinggi, ada orang yang melakukan profit taking. Ya, profit taking. Nah, tapi kadar profit takingnya ini relatif terbatas atau relatif normal. Ya, sehingga kalau misalnya kita lihat wave 1, wave 2, nah wave 2-nya ini tidak menutupi wave 1. Justru dia hanya turun mungkin sekian persen. Ya, nanti kita akan lihat dari persentasenya. Berapa persen kira-kira penurunan yang cukup normal yang bisa kita kategorikan untuk Elliott Wave. Enggak pasti dia. Oke, kemudian wave ketiga. Biasanya gelombangnya yang ketiga ini dianggapnya sebagai yang terpanjang dan terkuat. Tapi ini kembali ya, saya menerangkan lebih kepada Elliott Wave-nya terlebih dulu. Yang paling normalnya seperti ini.
Jadi setelah dia mengalami koreksi di wave kedua, lalu dia melanjutkan lagi, investor moodnya kembali tumbuh dengan anggapan bahwa oh, harga sudah terkoreksi dengan sangat baik atau relatif murah kembali, lalu kemudian dia coba melakukan pembelian. Nah, saat pembelian di wave ketiga, itu biasanya dia akan melewati titik dari wave 1. Jadi kalau ini titik utamanya, jadi titik tujuan wave 1. Nah, wave ketiga ini dia melewati areal ini, ya, melewati areal ini. Lalu dia dianggapnya yang terpanjang. Sampai saat ini dianggapnya terpanjang, ya. Kemudian di wave keempat muncullah areal korektif kembali. Ya, jadi hampir sama dengan kejadian di nomor 2, wave kedua. Dia mengambil untung atau profit taking karena dianggapnya setelah terjadinya kenaikan yang sangat bombastis, harganya sudah terlampau mahal. Nah, di sini lagi-lagi persis dengan nomor 2. Wave keempat itu tidak akan menutupi apa yang sudah dicapai dari wave ketiga. Jadi kalau dari wave 3 tadi dia sudah mengalami kenaikan seperti ini, ya, sangat tinggi. Kemudian wave keempatnya tidak serta-merta langsung turun sesuai dengan titik awal kepergian atau keberangkatan dari titik ketiga atau wave ketiga. Ya, dia biasanya normally hanya beberapa persen saja, mungkin 38.2% atau mungkin 50%-nya saja. Ya. Lalu kemudian, nah terakhir ada wave kelima. Biasanya wave kelima ini adalah titik di mana orang sudah mulai berpikir bahwa tren masih akan berlanjut dan masih ada tenaga. Ya, dan didorong oleh histeria. Histerianya apa? Histeria dari wave 1 dan 3 tadi. Ya. Begitu kita sudah mendeteksi wave 1, wave 2 sudah ada, wave 3 sudah ada. Nah, biasanya wave kelima inilah yang kita gunakan sebagai momentum untuk entry posisi. Contoh awal tadi di slide awal, baik itu gold, kemudian Dow Jones, kemudian Kospi, itu adalah saat kita sudah mulai mendeteksi, oh ini penurunannya ada di wave keempat dan wave ketiganya cenderung sudah lebih panjang. Akhirnya kita bisa memanfaatkan di wave kelima. Wave kelima sendiri cara manfaatkannya gimana? Cara manfaatnya, nah ini kenapa kita menggunakannya dengan Agrodana Trader Incubator. Jadi ada tahapan-tahapan yang Anda bisa pahami bahwa ini pun sebetulnya adalah akumulasi dari semua rangkaian technical analysis. Ya, waktu itu kita sempat membahas tentang breakout atau pullback. Nah, di wave kelima ini biasanya yang bisa kita manfaatkan dengan sangat confirm bahwa wave 5 itu sedang terwujud, berarti kita menggunakannya teorinya adalah breakout. Breakout-nya breakout mana? Breakout-nya adalah breakout areal tertinggi dari wave ketiga. Ya, saat ini sudah terjadi, confirm. Maka ya istilahnya kalau trader bilangnya tutup mata, tutup telinga, hajar saja. Ya, boleh seperti itu. Tapi kalau saya sarankan, ya tetap kita akan melihat dari skema ini. Oke, ada wave kelima. Nah, yang jadi permasalahan adalah wave kelima ini ukurannya biasanya akan kecenderungannya membuat orang euforia. Makanya di sini didorong oleh histeria. Nah, histeria yang berlebihan, euforia yang berlebihan akan sangat berbahaya karena wave kelima ini ternyata ada ukurannya. Ya, kalau tadi kita bilang wave ketiga itu adalah yang terpanjang dan terkuat, wave kelima ini kecenderungannya adalah equal atau sama panjangnya dengan wave ke-1. Jadi kalau Anda berpikir bahwa oh ini sudah tembus nih, wave kelimanya sudah terbentuk menembus zona tertinggi dari wave ketiga. Otomatis yang harus Anda pahami di sini, targetnya itu adalah tinggal Anda tarik sejajar dari areal tertinggi wave 1. Kalau misalkan seperti ini, wave 1 panjangnya 100 poin. Ya, maka dari itu, wave kelima kecenderungannya adalah 100 poin juga. Jadi jangan sampai, oh ini wave 5 saya yakin akan naik. Ya, wah ini beli saja atau buy saja. Akhirnya Anda mengabaikan tentang aturan-aturan dasar dari Elliott Wave. Akhirnya begitu sudah tertinggi, sudah lewati puncak dari titik ketiga, ternyata begitu dilewati, Anda lupa bahwa targetnya sudah selesai. Sampai akhirnya Anda, ya sudah buy saja, karena ini masih tren kenaikan. Begitu naik, di puncaknya, ternyata Anda ya tertinggal dengan yang namanya profit taking. Padahal ini targetnya sudah selesai. Ya. Tapi Elliott Wave, secara teori klasik, bicara tentang 1, 3, dan 5. Sebetulnya kalau kita bicara tentang yang terpanjang, betul. Yang 3 adalah yang terpanjang dan terkuat. Jadi istilahnya big trend-nya sudah terbentuk itu di wave 3. Tapi kalau kita bicara tentang teori klasiknya dari Elliott Wave sendiri bilang, kalau misalkan posisi 1 dan 3 kecenderungannya sama besar atau sama panjang, berarti nantinya ujung-ujungnya adalah wave kelima yang akan membuat tren jauh lebih panjang. Ya, jadi kalau di sini poin keempat, wave ketiga biasanya gelombang yang terpanjang dan terkuat. Ya, tapi teori klasiknya bilang
Kalau misalkan wave 1 dan wave ketiga itu sama panjang atau sama besar, maka wave kelima lah yang nantinya akan jauh lebih panjang. Nah, ini akan ada situasi tertentu seperti demikian. Tapi memang rata-rata yang sampai saat ini terjadi adalah wave ketiga lah yang lebih panjang. Ya. Nah, ada hal penting yang harus Anda ketahui juga tentang Elliott wave. Nah, ini yang tadi yang sempat saya jelaskan ya. Teori gelombang Elliott adalah bahwa salah satu dari 3 gelombang impulse, 1, 3, atau 5, akan selalu diperpanjang atau extended. Ya. Jadi kalau misalkan puncak titik 1, berarti nantinya wave ketiga itu akan melewati puncak dari titik ke 1. Ya. Dan demikian pula selanjutnya, di wave kelima, berarti nantinya dia akan melewati puncak dari wave ketiga. Jadi selalu extended. Itulah sebabnya kalau misalkan kita sudah tahu, oh ini trennya naik, berarti otomatis kita lihat hitungannya ada 5 wave. Ya, bahkan kalau misalkan dari dasar ini, sebenarnya simple. Kalau misalkan Anda mendeteksi pergerakan harga, Anda juga bisa berdasarkan pergerakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu yang sering saya juga menggunakannya untuk mengakali kira-kira ini harga akan ada gelombang untuk turun dulu atau memang langsung hajar naik. Ya, nah itu poin pertama. Kemudian yang kedua, sederhananya akan selalu ada satu gelombang yang lebih panjang dari 2 gelombang lainnya, ya terlepas dari tingkatannya. Nah ini yang tadi saya sebutkan di poin terakhir ya. Jadi ada 1, 3, 5. Kalau misalkan dasarnya adalah 3 selalu yang terkuat ya atau terpanjang, tapi kalau ada situasi tertentu di mana 1 dan 3 itu kecenderungannya sama. Nah berarti kalau 1 dan 3 sudah sama, tapi ternyata koreksi atau di wave keempatnya juga relatif normal, artinya tidak menutupi apa yang sudah dicapai dari wave ketiga, berarti kita bisa prediksikan wave kelima ini nantinya akan yang terpanjang, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga yang tidak kalah penting adalah menurut Elliott, biasanya gelombang kelima yang diperpanjang. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan secara klasik, teori klasik, dari Elliott wave sendiri, sebetulnya Elliott wave kelima lah yang disebutnya yang lebih panjang atau diperpanjang. Nah, poin keempat juga menjelaskan bahwa ada gaya pelabelan gelombang sekarang ini yang telah berubah ya seiring berjalannya waktu. Jadi ada teknik modern yang wave ketiga itu sebetulnya bisa jauh lebih panjang. Bahkan di wave ketiga nantinya karena kita tahu bahwa pergerakan itu tidak melulu garis lurus ya, baik itu naik ataupun turun. Nantinya dia di dalam wave ketiga itu ada wave lagi. Jadi wave inside wave gitu. Jadi bisa jadi tahapan dia naik untuk wave ketiga, bisa jadi dia membentuk 2 atau 3 gelombang lagi, atau bahkan 5 gelombang lagi. Ya, jadi ini tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ya. Oke, ini yang saya maksud tadi. Ya, jadi dia dalam tren kenaikan, kemudian dia terkoreksi. Nah, Anda perhatikan di sini, koreksinya dia dalam 2 tahap ya. Kemudian dilanjutkan naik. Ya, wave ketiga ini dia melanjutkan naik melewati areal tertinggi dari wave 1. Ya. Kemudian dia terkoreksi lagi, profit taking. Ya, profit taking ada dalam 2 tahap. Kemudian ini yang kita sebut dengan wave keempat. Jadi wave 1, wave kedua, wave ketiga, wave keempat. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa setiap kenaikan ataupun penurunan itu tidak serta-merta dalam satu garis lurus atau hentakan. Ya, bisa jadi dalam 2 tahapan atau mungkin 3 tahapan atau mungkin Elliott wave inside Elliott wave itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian dari wave keempat ini ternyata dia melanjutkan kenaikan. Nah, inilah wave kelima dia yang mana dia melewati atau extended dari titik puncak yang dicapai wave ketiga. Nah, ukurannya gimana? Ukurannya simple ya. Kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Nah, ini dasarnya dari wave 1, jadi dia berangkat dari awal bottom, kemudian dia berangkat naik. Nah, ini ukurannya, berarti kita anggap misalkan dia 100%, ya, 100% kenaikan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, selama wave kedua tidak menutupi apa yang sudah dicapai dari wave 1, maka kemungkinan itu bisa kita kategorikan sedang membentuk Elliott wave. Ya, hati-hati di sini. Sedang membentuk Elliott wave. Kita tidak bilang bahwa itu langsung kesimpulannya Elliott wave. Bahwa Elliott wave itu baru terdeteksi setelah dia membentuk wave ketiga. Ya, setelah dia membentuk wave ketiga. Kalau dia baru wave ke-1, dia terkoreksi jadi wave kedua, itu kita belum bilang tentang Elliott wave. Ya, baru kita bilang sedang terbentuk. Jadi bukan sudah terbentuk. Ya. Nah, kemudian tadi juga di poin yang sebelumnya, di slide sebelumnya, kita sudah sempat sebutkan
wave kelima, panjang wave kelima itu akan sama panjangnya dengan wave 1. Jadi kita ukur dari titik keempat, ya koreksinya. Nah ini puncaknya wave kelima. Nah berarti dia sama 100%. Ya, jadi paling mudah memang yang dideteksi adalah wave kelima karena nantinya yang dimanfaatkan pun wave kelima, bukan di wave ketiga ataupun di wave ke-1. Ya. Kemudian wave ketiganya ukurannya segimana sih? Nah, wave ketiga kita lihat apakah dia betul lebih panjang? Ya, ternyata, nah ini ya, tentang poin untuk wave keduanya. Wave kedua dia hanya terkoreksi, jadi kalau misalkan ini nanti mungkin nyambungnya dengan Fibonacci retracement. Jadi kalau misalkan Anda pernah mengetahui atau mendengar atau mungkin pernah menggunakan namanya Fibonacci retracement, kalau Anda sudah paham itu, digabungkan dengan kombinasinya dengan Elliott wave, itu sangat perfect. Ya. Anda bisa memperkirakan ini wave kedua sudah selesai, tinggal follow by. Ya. Nah, koreksi dari wave 1 itu terjadi koreksi di wave keduanya paling cuma 0,618 atau kita sebutnya di Fibonacci retracement 61,8%. Jadi Anda tinggal tarik Fibonacci-nya ya, nanti di sesi terpisah mungkin kita coba adakan. Ini titik awalnya, kemudian ini titik puncaknya 100%. Nah, nanti dia terkoreksi 61,8%. Nah, saat itu terjadi, kalau memang dia tidak ditembus, berarti otomatis dia sedang membentuk wave ketiga nantinya. Ya, lalu dia naik seperti ini. Nah, ini yang terjadi gambarannya. Ya, demikian pula kalau kita bicara tentang wave keempatnya, ya, seperti itu. Nah, wave keempat ini koreksinya sampai mana? Nah, ya, tadi panjangnya wave ketiga kurang lebih 161,8%. Jadi setelah ini 100% ini, ya, dia lewatin extended. Nah, kalau misalkan dari Fibonacci retracement itu ukurannya tinggal tarik saja dengan Fibonacci expansion atau projection. Ya, lagi-lagi nanti sesi terpisah kita akan coba jelaskan. Tapi yang jelas ini ukurannya. Ya, setelah terkoreksi 61,8%, dia langsung extend. Nah, perpanjangannya ini kurang lebih kalau sudah menemukan 1,61,8%, that's it. Wave ketiga sudah selesai. Ya, atau mungkin hanya berupa tail lebih sedikit di atas masih bisa. Ya, nah kemudian wave keempat terkoreksi. Wave keempat terkoreksi ini hanya mencapai 0,382%. Atau kita sebutnya 38,2% dari wave ketiga ya. Bukan dari wave 1 lagi, tapi ukurnya dari wave ketiga. Jadi kalau misalkan tadi kita gunakan wave atau Fibonacci retracement di wave ini untuk mengukur wave kedua. Nah, untuk mengukur wave keempat, itu mengukurnya dari titik kedua sampai ketiga. Ya, jadi panjangnya si wave 3 ini kita ukur dengan Fibonacci retracement, Anda akan dapatkan areal 38,2%. Ya, atau kadang-kadang kalau saya sering menyebutnya kalau tidak 38,2%, 50%-nya saja. Setengahnya dari panjang wave ketiga ini tidak boleh tembus. Kalau ditembus, otomatis kasarnya Elliott wave gagal. Ya, itu sudah berarti bukan lagi Elliott wave. Nantinya mungkin pola-pola yang lain. Ya, nah di saat sudah terjadi koreksi ini, baru nanti dia akan melanjutkan dan tembus titik puncak dari wave ketiga. Dan itulah wave kelima yang kalau kita ukur ternyata panjangnya sama dengan wave ke-1. Ya, ukurannya sama. Apakah akan seperti itu? Ya, kurang lebih ini gambaran teori sederhananya. Ya, jadi nanti Anda akan bisa mendeteksi sendiri. Yang penting adalah begini, kalau misalnya kita lihat dari pergerakan, ya, selalu patokannya kalau kita menggunakan Elliott wave ataupun nantinya diaplikasikan di struktur market yang lain, bentukannya adalah selalu gelombang itu membentuk sekitar 5 gelombang. Jadi kalau misalkan Anda lihat, wah ini lagi tren naik nih, Anda hitung aja, apakah dia sudah membentuk 5 gelombang atau memang dia baru 2 gelombang naik. Ya, kalau 2 gelombang naik, berarti ada 1 gelombang terakhir yang akan menjadi wave kelimanya, dan otomatis Anda bisa memprediksikan lebih dini, apakah saya memutuskan untuk hold posisi sell, atau memang masih tetap buy. Ya, kadang-kala kalau kita berpatokan wave ketiga ini sudah terlalu tinggi, berarti otomatis saya harus sell. Betul, itu tidak salah. Apalagi kalau Anda berpatokan dengan harga yang terlampau tinggi. Ya, oke. Nah, kira-kira setelah berkenalan dengan Elliott wave ini, menurut Anda, apakah ada di antara market berikut ini, ya, ini mungkin berkaitan dengan, ya, kalau Anda
ingin tahu momentum mana yang bisa Anda manfaatkan untuk selalu buy, atau misalkan sudah saatnya dia akan sell, Anda tinggal cek dari Forex, Indeks Asia, atau CFD Index Dow Jones seperti itu, atau mungkin all time Wall Street ya, Wall Street Amerika, kemudian ada crude oil, atau bahkan emas. Coba Anda deteksi, di antara mereka kira-kira ada tidak yang menunjukkan potensi Elliott Wave. Dan ingat, Elliott Wave ini bisa juga berlaku untuk tren penurunan. Jadi kita tidak bicara tentang trennya akan cenderung turun atau akan selalu digunakan untuk tren kenaikan. Tren penurunan pun sama, ya. Tren penurunan pun sama. Oke. Nah, sekarang kalau ada, saatnya Anda mencoba untuk mengidentifikasikan Elliott Wave tersebut pada salah satu chart. Jadi, saya minta untuk Anda, para peserta, silakan gunakan waktu Anda untuk membuka grafik Anda, MetaTrader. Mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu, sambil sesi tanya jawab berjalan, kita coba kupas juga. Ya, tapi yang jelas di sini, kami memberikan kesempatan untuk Anda mengirimkan ke email kami, ya, kira-kira dari grafik yang Anda sedang perhatikan, ya, entah mungkin Anda sedang gandrungi pound sterling kah, atau mungkin menggandrungi euro kah, atau Aussie kah, atau mungkin Nikkei kah, atau apapun, ya, apapun grafik Anda, kalau menurut Anda itu ada terdeteksi sedang membentuk Elliott Wave, baik itu naik ataupun turun, silakan Anda gambar-gambar, coret-coret di grafik Anda, kemudian kirimkan ke email yang ada di akhir slide ini. Ya, apakah itu betul terjadi atau tidak, itu nanti akan kita lihat, ya. Bisa tidak itu kita manfaatkan, ya. Ini biasanya kalau misalkan, terutama kalau menjelang 3 bulan menjelang akhir tahun, ya, itu biasanya akan ada satu momentum yang bisa kita manfaatkan hanya dari mendeteksi Elliott Wave sebetulnya. Jadi lupakan sebetulnya indikator, apalagi kalau kita bicara tentang stokastik dan lain-lain. Karena stokastik ini hanya untuk mengukur volume, apakah dia sudah masuk ke dalam ranah overbought kah atau oversold lah. Ya. Oke, ini adalah grafik polos. Sengaja saya tampilkan grafik polos, karena saya ingin mengajak Anda, menstimulat Anda ikut mencoba mendeteksi wave yang terbentuk. Ya. Karena sebetulnya ini bocorannya grafik Nikkei. Saya pernah men-share kepada Anda di grafik Daily Outlook untuk indeks saham. Itu ada momentum yang saya sudah sering sebut gitu. Tapi untuk Nikkei, ya kalau tadi di menit-menit awal kita lihat Kospi sudah tercapai, ya. Nah, ini Nikkei ini sebetulnya ada, ya. Kalau misalkan Anda jeli, Anda bisa gunakan ini, ya. Atau kalau tidak, sebetulnya Anda juga bisa deteksi dari grafik daily Hang Seng, atau mungkin di grafik H4 Hang Seng, ya. Kalau misalkan Anda deteksi seperti itu. Tapi yang jelas, yang paling besar momentumnya atau yang mungkin peluangnya lebih besar, menurut saya mungkin ya nanti bocorannya, ya, kita akan kupas kalau misalkan Anda sudah mengirimkan email ke kami, karena ini nanti berkaitan mungkin siapa tahu mungkin Anda juga terpilih untuk mendapatkan door prize dari kami, ya. Oke, jadi ada Hang Seng, tapi ini terlepas dari grafik yang saya kasih atau saya share kepada Anda, dua grafik polos ini. Kalau misalkan Anda deteksi mungkin dari Forex, ada euro atau pound sterlingnya, ternyata Anda identifikasi ada kecenderungan membentuk Elliott Wave, silakan, ya, Anda share atau Anda emailkan ke kami, ya, kita akan kupas nanti. Lalu kemudian atau mungkin dari grafik emas kah, atau mungkin grafik-grafik, ya. Tapi lebih contoh yang saya kasih di sini adalah Nikkei dan Hang Seng, ya. Oke. Jadi tugasnya adalah, bisakah Anda mendeteksi keberadaan Elliott Wave di dalam kedua chart tersebut? Dan kalau sudah Anda temukan, silakan kirim ke email kami di akhir slide ini. Oke. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas untuk hari ini, ya, di webinar bulan Oktober, Elliott Wave bisa membaca pergerakan pasar berdasarkan kondisi siklus market yang cenderung berulang. Jadi Anda tidak perlu menjadi seorang psikolog ataupun menjadi ahli nujum bahwa market akan naik atau akan turun. Cukup Anda perkirakan dari kondisi psikologis marketnya saja. Ya, dan itu dikombinasikan dengan Elliott Wave sebetulnya. Kemudian yang kedua, time frame lebih besar memberikan konfirmasi lebih solid daripada time frame kecil. Ini selalu jadi bagi Anda yang ingin memprediksikan pergerakan harga lebih ke relatif medium term ataupun, ya, grafik medium term Anda bisa gunakan sebenarnya minimum di H4 atau daily, ya.
Kalau misalnya pengen yang lebih long term lagi, lebih pasti lagi, ya daily, weekly, monthly. Itu perfect. Cuman memang kategorinya yang lebih besar itu akan memberikan risiko yang jauh lebih besar pula. Ya, jadi kita berhubungan dengan jumlah angka atau poin pergerakannya. Kemudian yang ketiga, mayoritas peluang yang bisa kita manfaatkan adalah saat wave 1, 2, dan 3 terbentuk. Ya, ini yang tadi sempat saya sebutkan, lalu terkoreksi dalam wave 4. Nah, nantinya setelah dia koreksi wave 4, peluang terbesarnya adalah saat wave kelima tersebut akan terwujud. Jadi hati-hati, bukan saat wave 1, wave kedua, tapi justru setelah wave ketiga selesai, kemudian kita deteksi itu kemungkinan ada wave keempat yang sedang melakukan koreksi. Jadi koreksinya, saya sering sebutnya dengan buy on dip atau buy on correction. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Elliott Wave merupakan salah satu analisa teknikal yang menggabungkan bukan hanya sisi teknikal, tapi juga faktor lain seperti psikologis pasar. Ya. Oke, demikian ulasan yang bisa saya share kepada Anda semua. Ini adalah alamat email yang bisa Anda gunakan ya untuk yang ingin mencoba mengirimkan Outlook yang tadi saya sempat share kepada Anda, 2 grafik tersebut, atau mungkin ada grafik lain yang menurut Anda itu adalah ada peluang dari Elliott Wave ya. Oke, demikian Ibu Christine, saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Irfan. Ya. Kita akan mulai sesi tanya jawab mungkin ya. Mungkin bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di kolom partisipan, atau bisa chat kepada host ataupun co-host yang sudah ada. Silakan kepada para peserta, mungkin bisa di-unmute dulu speakernya. Oke, silakan kepada Pak Yohanes Listiono, kami persilakan. Selamat sore ya, Bu Christine. Ya, silakan Pak Yohanes, mungkin. Ya, Pak Yohanes, silakan di-unmute, Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Ya. Itu tuh kalau dalam menarik garis untuk memberi angka label 1, 2, 3, 4, 5-nya itu, Pak. Itu berapa candle ya, Pak ya? Apakah satu candle udah bisa dianggap itu angka atau ada aturannya nggak, Pak? Maksudnya narik dari berapa candle-nya itu loh, Pak. Maksud saya buat garis-garisnya itu. Itu aja sih, Pak. Mungkin, Pak. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Oke, saya sambil share screen lagi mungkin ya. Ya, oke. Kita kembali ke menit awal dulu. Oke, sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang ukurannya, di sini kita tidak ada ukuran berapa candle bisa kita tarik ya Pak ya. Jadi fleksibel sebetulnya. Yang dimaksud dengan Elliott Wave sendiri sebetulnya setelah dia terstruktur dengan rapi. Jadi kalau misalkan, oke, saya coba kembali. Nah, misalkan ini ya, Dow Jones ya. Di Dow Jones ini, saya bisa menarik ini sebagai wave 1, karena dia sudah terbentuk ada areal koreksi, Pak. Nah, areal koreksinya wave kedua, ya, ukurannya juga, patokannya kembali tadi, ya. Selama wave kedua ini tidak melewati apa yang sudah dicapai wave 1, artinya kepanjangan wave 1 ini sudah, tidak tertutupi lagi. Nah, berarti nantinya kita asumsikan itu wave kedua sudah terbentuk. Nah, biasanya kita baru mendeteksi pas dia sudah terbentuk di sini, Pak. Sudah kecenderungan pergerakan selanjutnya ini pattern-nya kok panjang banget, gitu. Nah, kalau ini sudah panjang banget, nah seperti ini nih, Pak. Ada areal di mana dia sudah mencapai naik ke sini, ya, areal sini, lalu kemudian dia terkoreksi nih. Tapi koreksinya ternyata tidak terlalu maksimal, akhirnya dia mengalami perpanjangan untuk extended untuk uptrend. Nah, biasanya saya berhenti dulu di sini, saya tidak melakukan bahwa ini wave 1, wave 2, wave 3, ya. Kita baru akan mencapai, oh ini sudah over banget, sudah pas banget di puncaknya. Kalau kita ukur, ternyata wave yang kita curiga ini, ya, yang sudah terbentuk ini, kita asumsikan ternyata memang lebih panjang dari wave 1. Nah, otomatis disinilah kita bisa lihat bahwa kita tidak menggunakan patokan dari berapa candle langsung kita tarik penomoran. Ya, bisa saja dari 3 candle kah, atau 4 candle kah, atau mungkin 20 candle. Ya, contoh yang di wave 1 ini kan kalau kita lihat sebetulnya hanya berada sekitar 4 atau 5 candle, Pak. Ya, 4 atau 5 candle. Yang menjadi masalah di sini adalah ini kita dapatnya strukturnya di daily chart. Ya, di daily chart ini
kebetulan pergerakannya saat itu bombastis banget. Dari awal dia pandemi tertekan, kemudian dia coba recover. Begitu recover, kita sempat kekhawatiran nih, mungkin ada penurunan lebih lanjut, ya, bahkan euforia marketnya seperti demikian. Pandemi masih bisa menekan. Akhirnya banyak orang yang meleset. Orang-orang berpikirnya, oh saya tidak berani masuk Dow Jones karena pandemi sedang berlangsung, berarti otomatis akan ada tekanan. Ternyata apa yang terjadi? Di sini dia merangkak naik. Nah, di sini di zona ini kita juga belum mendefinisikan bahwa ini wave ketiga karena ukurannya relatif sama dan masih bisa terancam. Nah, ternyata setelah beberapa saat ada kenaikan yang puncak, terkoreksi lagi. Nah, disinilah saya menggunakan Fibonacci retracement, Pak. Ya, tadi Anda lihat ya di ukurannya. Jadi saat dia dari titik kedua ke titik puncak ketiga, ya, kalau kita gunakan Fibonacci retracement seperti demikian, kita mendapati ternyata koreksinya dia yang terdalam cuma 38,2%, Pak. Persis dengan aturan main yang tadi yang sempat kita share di menjelang saat akhir. Ya. Nah, dari sini kita sudah bisa prediksikan otomatis nantinya akan ada kelanjutan kenaikan nih, dan bisa saja dia melewati zonasi yang terjadi di titik ketiga, titik tertinggi area ketiga. Nah, otomatis di sini waktu itu kami share di buletin Agrodana kuartal ketiga karena momentumnya pas dia lagi koreksi ini, Pak. Ya, jadi setelah dia wave keempat ini koreksi di 38,2%, dia naik. Begitu naik, dia kayak ogah-ogahan untuk nembus area titik ketiga, gitu. Bahkan kalau kita tambahkan lagi di sini saya menggunakan MA200. Waktu itu MA200 itu cuman bentuk tail saja ditembusnya, ya. Dan tentunya secara teknikal banyak orang yang masih meragukan karena pandemi tadi. Wah, ini kemudian akan kembali terjebak ke area penurunan katanya gitu kan. Nah, ternyata kalau kita ukur seperti ini, selama kita paham tentang elliott wave ini, berarti otomatis ini kita asumsikan sebagai penurunan normal. Makanya di sini saya tulis waktu itu, penurunan masih logis dan cukup normal karena masih dalam kriteria wave keempat dari elliott wave. Ya, selama dia tidak tembus 38,2% atau bahkan maksimumnya 50% saja ya ketinggian dari wave ketiga ini, berarti kita masih memiliki peluang akan terbentuk wave kelima. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi, nah ini yang terjadi. Setelah wave keempat, memang dia sempat turun lagi di sini, ya, tapi equal, ya, sama. Dia tidak lebih rendah, sama. Dan akhirnya bertahap dia mengalami jenjang kenaikan. Di sini pun sempat mengalami keraguan, apakah dia akan tembus apa tidak. Tapi yang jelas, alat bantu berikutnya MA200 menunjukkan bahwa, oh ini tidak tembus lagi ke bawah, berarti masih bisa indikasinya dorong ke naik. Gitu. Nah, akhirnya disitulah saat lebih confirm lagi, saat dia sudah menembus titik puncak dari wave ketiga itu. Dan akhirnya terjadilah terpanjang di tanggal 3 September ya, itu di area 29.180. Nah, kalau kita ukur, Pak, wave kelima ini panjangnya ternyata sama dengan wave ke-1. Kalau Bapak misalkan ragu dengan menggunakan tarikan garis ini, ya, selama misalkan wave kelimanya, misalkan katakanlah lagi di titik ini, Pak, masih ragu nih. Kalaupun misalkan Bapak mau ukurnya, gunakan Fibonacci retracement. Gunakannya di mana? Karena kita tahu wave kelima itu panjangnya sama dengan wave 1, ya, dikarenakan wave 3 itu sudah lebih panjang, berarti ukuran wave Fibonacci retracement itu gunakan di titik pangkal wave 1 sampai titik puncak wave 1. Kalau Bapak sudah dapatin 100% di berapa, wave Fibonacci retracement, Anda pindahkan ke titik dasarnya di wave keempat ini. Nantinya akan Anda dapatkan, oh berarti titiknya nanti akan tercapai 100%-nya di angka sekian. Nah, itu cara kurang lebih yang bisa Anda definisikan atau identifikasikan kalau misalkan syaratnya ini, 1, 2, 3 sudah terbentuk, lalu Anda curiga ini wave keempatnya ternyata nggak lebih rendah dari wave ketiga ini. Gitu. Ya, jadi ukurannya yang tadi, di slide yang terakhir tadi, ada ukuran 1, berarti wave 1 sama dengan wave kelimanya. Nah, wave ketiga adalah yang terpanjang, kemudian wave keempatnya ternyata cuma koreksi 38,2% atau 50%. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Nah, jadi kita tidak bicara tentang berapa candle-nya, karena kita ini bukan berkaitan dengan struktur yang kita tarik dari retracement ataupun support, Pak. Ya, kita bicara elliott wave itu berbeda dengan apa yang kita tarik. Gitu. Ya, kita cuma menarik ini garis sembarang. Oleh karenanya kita nggak menggunakan aturan support resisten. Kalau support resisten lebih pelik lagi, lebih detail lagi, bahwa kita narik garis itu tidak boleh menembus badan candle dari yang sedang berjalan.
ya. Tapi kalau tadi Bapak bisa lihat, begitu saya narik, itu nembus Pak badannya. Jadi kita abaikan itu karena kita bukan untuk menarik support resisten. Kurang lebih seperti itu. Baik, kepada Iya. Pak Yohanes. Apakah ada pertanyaan lagi Pak Yohanes? Nah, cukup sih, Bu. Cukup. Oke. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, Ya. ini ada lagi Pak Irfan dari Ya. Bapak Alamsyah. Oke, Dia bertanya time frame-nya apakah harus selalu memakai daily atau bisa memakai time frame H4 atau H1? Begitu pertanyaannya Pak Irfan. oke, pertanyaan bagus. Ini nyambung dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang time frame yang mana nih? Time frame-nya normalnya karena kita mencoba untuk memprediksikan medium term atau mungkin jangka panjang sekaligus, maka yang paling disarankan adalah time frame yang lebih panjang, Pak. Kalau misalkan Bapak H4 atau H1, H4, H1 itu masih bisa. Tapi kalau Bapak menemukannya di grafik, misalkan 5 menit gitu ya, atau di bawah 1 jam, itu jangan. Ya, kalau saya bahasanya itu di bawah grafik 1 jam, saya tidak akan mempercayai bahwa itu elite wave, Pak. Jangankan elite wave ya, kita menemukan pola-pola lain misalkan kayak cup and handle, double top, double bottom, dan lain-lain, itu kalau misalkan di bawah grafik H1, pantang untuk dipercaya, karena terlampau singkat. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan, minimum yang paling stabil itu kalau kita menemukannya di grafik H4. Minimal di grafik H4 itu kita bisa menggunakan ini, walaupun grafiknya H4, itu pergerakannya bisa kita perkirakan selama 1 minggu ke depan. Gitu ya. Berbeda kalau kita mendapatkannya di grafik katakanlah 30 menit atau 15 menit, itu kita nggak bisa jadi acuan, karena bisa jadi area support yang sebelumnya itu ditembus, lalu kemudian yang tadi ukurannya wave 1 atau wave keduanya tidak boleh lebih panjang dari wave 1, itu juga bisa ditembus, atau bahkan wave keempat tidak boleh menutupi wave ketiga, itu juga bisa tembus. Jadi yang paling aman, yang paling stabil, pastikan bahwa time frame-nya minimal di grafik H4. Itu yang paling relatif memberikan kita peluang untuk manfaatkan di periode selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya melalui chatting, Bu Christine. Dari Pak Mulyadi, penentuan wave 1 itu bagaimana? Oke. Apa patokannya? Juga wave 3, bagaimana cara tahu kalau wave 3 itu sudah selesai? Oke. Ya, saya langsung jawab saja. Kembali ke slide yang ini ya. Oke. Ya, kalau kita lihat dari sini, aturannya sebenarnya sederhananya gini ya. Saat kita tahu wave 1 sudah selesai atau ukurannya seperti apa, wave ketiga sudah selesai seperti apa. Nah, ini kembali lagi ke ukuran ini, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini deteksinya sudah kelihatan nih. Wave keduanya munculnya tidak lebih panjang dari wave 1, atau kita samakan saja ini misalkan 50% lah kasarnya. Ya, berarti kita tahu bahwa ini wave 1 sudah terbentuk, wave kedua sudah terbentuk. Nah, wave ketiga pastikan dia lewati titik puncak dari wave 1. Jadi ini titik puncak wave 1-nya ini. Ya, titik puncak wave 1 ini. Kalau misalkan kita ambil garis lurus, berarti dia breakout nih. Ya, wave ketiga dia breakout. Nah, panjangnya gimana? Panjangnya tadi yang kita sempat gambarkan ya. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini ukuran-ukurannya ya. Jadi terkait dengan yang tadi, wave 3-nya panjangnya adalah dari titik 0.618 atau kita sebutnya dengan 61.8% Fibonacci retracement ya. Ini angka ganjilnya bukan saya bikin sendiri ya. Ini angka acuan dari Fibonacci retracement ya. Kemudian panjangnya itu bisa lebih panjang dari ini, berarti kalau kita anggap titik dasarnya 0.618, berarti kalau misalkan panjang wave 1-nya adalah 1% atau kita sebut 100%, ya, berarti panjangnya ini 100 ditambah 61.8%, berarti 161.8%. Atau kita kalau misalkan pakai angka ini 1.00 ditambah dengan 0.618, otomatis panjangnya segini, 0.618. Bisa lebih, bisa kecil, atau lebih pendek. Tapi yang jelas aturannya ini. Ya, kalau dia lebih gimana? Masih kategori wave ketiga apa tidak? Pasti. Karena apa? Balik lagi ke aturan dasar tadi, bahwa elite wave menyebutkan wave ketiga adalah yang terpanjang dan yang terkuat. Seperti itu. Nah, otomatis nantinya kita gunakan Fibonacci retracement. Setelah mengukur, ternyata si wave keempat ini juga tidak melewati areal wave 1. Jadi aturannya, kalau selama dia tidak melewati wave
titik puncak wave 1, ya kalau kita extend di sini, berarti ini masih dianggap sebagai wave keempat. Ya, barulah nanti wave kelimanya sebetulnya kita bisa masuk di momennya saat dia sudah terkoreksi di sini, berarti itu adalah area koreksi 0.382 atau Fibonacci adjustment 38,2% dari wave ketiga. Jadi wave ketiga di sini, ya, kita pasang seperti tadi Dow Jones, ya, tepat berada di 38,2%, sudah itu berarti ukuran yang paling normal berdasarkan aturan dasar. Ya, perkara nantinya ternyata dia sedikit swing low atau lebih rendah dari areal 38,2%, selama dia tidak melewati areal ini, itu masih dikategorikan elliott wave, masih bisa terbuka untuk terjadi. Gitu. Atau kadangkala mayoritas trader itu menganggapnya 50% saja. 50% dari mana? 50% dari panjang wave ketiga. Ya, selama itu tidak dilanggar, otomatis peluang untuk wave kelima masih tercipta. Apalagi kalau ternyata wave kelimanya berhasil menembus titik atau areal tertinggi dari wave ketiga. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan. Mungkin kita tutup untuk sesi tanya jawabnya. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di email ke halo@agrodana-futures.com atau bisa menghubungi tim terkait. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Tommy. Oke, terima kasih Ibu Christine. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah sempat menyaksikan ya bagaimana Pak Irfan menjelaskan tentang Elliott Wave ya, dan Pak Irfan membuka diri bagi Bapak Ibu yang memang serius mau coba pelajari. Nah, silakan emailkan gambar-gambar Bapak Ibu terkait Elliott Wave yang mungkin Bapak Ibu identifikasi dari grafik manapun yang Bapak Ibu lagi pantau gitu ya, dan itu bisa di-emailkan. Nanti Pak Irfan yang akan jawab. Nah, lalu kami juga tidak lupa, kami lagi berikan program khusus bagi nasabah-nasabah yang membuka account, khusus hanya dalam 1 minggu ini, jadi terhitung dari tanggal 8 hari ini, hingga tanggal 14, hadiahnya kali ini luar biasa Bapak Ibu, karena hadiah tertinggi kita memberikan satu LED 50 inch. Jadi ini kalau dibuat nonton ini mantap sekali gitu ya, 50 inch, ya, kalau udah 50 inch itu Ultra HD dan Smart TV, wah itu asik sekali ya. Jadi program flash deal ini hanya untuk pembukaan rekening dari tanggal 8 hari ini hingga tanggal 14. Bapak Ibu bisa kontak kami juga melalui email hello@agrodana-futures.com atau bertanya kepada rekan-rekan Agrodana yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga sudah sempat mengadakan beberapa kali program flash deal, dan kami sudah sempat bagikan hadiah-hadiahnya seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, ada yang mendapatkan TV, ada yang mendapatkan logam mulia, ada yang mendapatkan kartu BCA Flash ataupun e-money, dan berbagai macam hadiah yang lain. Jadi ini contoh beberapa yang sudah kami serahkan dan dokumentasi, yang sekarang kita ada programnya sampai TV 50 inch ya. Nah, lalu kami juga memiliki beberapa kegiatan seminar. Untuk bulan Oktober masih ada 2 lagi. Yang pertama yaitu minggu depan tanggal 16, yaitu tentang gold trading class. Jadi ini suasananya akan kita buat santai, jadi lebih seperti tanya jawab gitu ya. Dan yang dibahas adalah produk-produk dari GoFX ya. Sekelas info saja, GoFX ini adalah produk mikro pertama di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa transaksi kontrak mikro melalui produk GoFX, dan ini bisa disaksikan ikut seminarnya minggu depan tanggal 16. Itu akan bahas tentang emas. Kemudian tanggal 23 akan bahas tentang crude oil. Pembicaranya nanti adalah GoFX spesialis kami yaitu Pak Ilham ya. Sementara untuk Agrodana Trader Inkubator, kami juga akan ada di tanggal 5 November, yaitu untuk membahas candlestick. Nah, candlestick ini menarik sekali karena setiap candle itu menunjukkan banyak hal, yaitu pertarungan antara bull dan bear dalam satu sesi. Jadi, jangan lepaskan kesempatan untuk hadir, ikutin candlestick di tanggal 5 November. Kemudian kita Desember ada tentang Bollinger Band dan stokastik. Tadi Pak Irfan mungkin sempat sebut tentang Bollinger Band dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikuti. Ya. Dan kami juga minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan kepada kami
apa yang Bapak Ibu rasakan dari seminar ini. Jadi tolong tanya kalau sekarang ini polling sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum Nah, ya? sekarang sudah. Oke, ini saya relaunch ya. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban atas 8 pertanyaan. Tentu saja tidak lama ya untuk menjawab 8 pertanyaan, dan nanti dari feedback form ini yang masuk ke kami juga akan pilih 3 untuk mendapatkan door prize. Dan setelah feedback form ini selesai diisi oleh Bapak Ibu sekalian, Ibu Christine akan mengambil undian untuk door prize dari para peserta yang hadir siang hari ini. Mungkin sekian dari saya, Bu Christine. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Tommy. Ya, kami persilakan kepada para peserta untuk mengisi feedback form yang sudah ditampilkan, yang berupa polling. Kami tunggu, silakan. Dan kami harap para peserta untuk tidak meninggalkan sesi online ini sampai acara ini selesai. Karena akan ada undian untuk door prize-nya. Sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu, acara webinar ini akan kami adakan setiap bulan, dan kami harap untuk kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk join kembali ke webinar kami di sesi selanjutnya. Karena webinar ini akan membahas semua materi-materi yang akan berguna untuk trading. Di sini saya sudah memasukkan semua nama-nama para peserta, dan kita akan mengambil 3 nama. Dimohon untuk yang terpilih bisa chat di Zoom yang ada, dan lalu memberikan nomor HP dan email kepada host. Kita akan pilih untuk yang pertama. Ya, kepada Bapak Julius Ramandan, Christian, mungkin Bapak Julius. Apakah Bapak Julius masih ada di Zoom kita? Kelihatannya nggak ada, Bu Christine. Baik, kita anggap gugur ya, Pak ya. Iya. Kocok lagi. Kocok lagi. Ya, Bapak Arif. Kepada Bapak Arif. Apakah Bapak Arif masih hadir? Kelihatannya juga sudah nggak ada. Kayaknya banyak yang... Dikocok ulang aja lagi. Baik, saya kocok ulang ya, Pak ya. Bapak Raul Octavian Daru. Pada Bapak Raul. Kayaknya banyak yang nggak ada nih kayaknya, Pak. Dia dihitung 3 aja, kalau nggak ada ya kocok lagi. Oke, kita hitung sampai 3. Kalau misalnya nggak ada, kita akan kocok ya. Dan kita berikan kepada peserta yang hadir sampai sesi ini selesai. Oke, Bapak Filipa Faizal. Kepada Bapak Filipa Faizal. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Bapak Filipa, apakah hadir? Kayaknya nggak ada ya. Kita kocok ulang nih, Pak. Kita sambil nunggu untuk pollingnya sampai selesai ya, Pak ya. Oke, Ibu Feni Kosasi.
kepada Ibu Feni. Kayaknya nggak ada juga nih kayaknya. Kita Dihitung aja, kocok lagi aja. Kalau dihitung nggak ada. lagi. Oke. Ya, kepada Bapak Tommy Suhartono. Ya, halo. Ya, congrats Pak Tommy. Bisa menghubungi langsung ke host ya Pak ya untuk alamat emailnya. Dikirim kemana, Mbak? Nanti akan dihubungi oleh pihak terkait ya Pak. Ya, makasih, Mbak. Ya, oke. Kita ini lagi ya, kita kocok lagi ya untuk pemenang terbaik ya. Oke. Kepada Bapak Muhammad Alif Farel Alvino. Pak Alif Farel, apakah hadir? Saya nomornya ya. Kayaknya Bapak Alifnya nggak ada ya. Kita kocok lagi ya Pak. Ibu Fitria Wulansari. Apakah hadir Ibu Fitria? Kepada Ibu Fitria? Kelihatannya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kita kocok lagi ya Pak untuk menghemat waktu ya Pak. Kepada Bapak atau Ibu Putri Narianta Sinulingga. Bapak atau Ibu Tri Narianta, apakah hadir? Kayaknya nggak ada nih. Kita kocok lagi ya Pak untuk menghemat waktu. Bapak David Salomon. Apakah hadir Bapak David? Kayaknya nggak ada. Kita kocok ulang. Bapak Radityo Dito. Bapak Radityo Dito, apakah masih bersama dengan kami? Kayaknya nggak ada juga. Kita spin lagi. Kayaknya balik lagi. Kita remove aja ya, Bapak David Salomonnya masih nggak ada. Bapak Samuel Aditya. Apakah Pak Samuel masih bersama dengan kami? Christine, untuk menghemat Ya, Pak. waktu karena ini juga waktunya udah lewat, jadi kelihatannya kita stop yang di door prize ini, kita berikan aja langsung kepada peserta yang tadi sempat mengajukan pertanyaan dah. Oh, Jadi, baik. tadi tahu saya kan ada Pak Mulyadi, lalu tadi ada siapa lagi tadi ya yang sempat mengajukan pertanyaan. Nah, itu mohon chatting ke host, nomor telepon dan alamat email agar kami nanti bisa hubungi untuk penyerahan hadiah. Gitu ya. Oke, kepada Bapak Alamsyah, mungkin dengan Bapak Ori dan Bapak Yulianto. Mungkin bisa chat ke host untuk memberikan nomor HP dan alamat email. Baiklah, kalau begitu kita akan akhiri sesi seminar online kami. Untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim terkait kami atau bisa email juga ke hello@agrodana-futures.com. Oke, kalau begitu kita akan akhiri. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Kami harap Bapak dan Ibu bisa join kembali ke kami di online seminar kami selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.